Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan masih bisa bertemu. Yang saya hormati Dr. Ani Nuraini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik di SD, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai konsep dasar perkembangan. Langsung saja kepada pemateri pertama. Hakikat perkembangan. Definisi perkembangan yang saya ketahui ada 3 menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yusuf 2019, yaitu perubahan progresif dan berkesinambungan dari lahir hingga mati, mencakup fisik dan psikis. Dan yang kedua, menurut Rahmat, yaitu proses pertumbuhan individu dari konsepsi hingga akhir hayat. Dan yang ketiga, menurut Yusuf dan Sugandi 2018, yaitu perubahan sistematis dalam fungsi fisik dan psikis. Nah, selanjutnya ada konsepsi perkembangan. Konsepsi perkembangan memiliki 3, yaitu yang pertama asosiasi dan neoasosiasi. Pada asosiasi dan neoasosiasi ini memiliki 4 tokoh. Yang pertama ada Johann Locke, Turner, yang ketiga ada Watson, dan yang terakhir ada Pavlov. Nah, asosiasi dan neoasosiasi ini yaitu perkembangan sebagai hasil pengalaman dan pembentukan kebiasaan serta refleks bersyarat. Dan yang kedua ada konsepsi Gestalt dan Neo-Gestalt. Pada konsepsi ini memiliki 2 tokoh. Yang pertama ada Wertheimer dan Kurt Lewin. Pada konsepsi ini yaitu perkembangan lebih menekankan keseluruhan dibanding bagian-bagian. Dan yang terakhir ada konsepsi sosiologisme atau yang memiliki peran tokoh yaitu Mark Baldwin. Pada konsepsi ini yaitu anak awalnya asosial dan berkembang menjadi sosial melalui imitasi dan adaptasi. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal. Dapat dikatakan bahwasannya pertumbuhan merupakan proses peningkatan ukuran dan struktur biologis, atau disebut juga dengan peningkatan secara kuantitatif dan dapat dihitung. Contohnya peningkatan berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan secara bertahap dalam diri seseorang yang meliputi emosional, sosial, mental, serta kemampuan dan keterampilan yang semakin meningkat hingga mencapai usia tertentu. Perkembangan dapat dikatakan sebagai peningkatan kualitatif atau tidak dapat dihitung. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan. Yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik berkaitan dengan pertumbuhan tubuh dan organ-organ yang mendukung aktivitas individu. Pertumbuhan ini meliputi tinggi badan, berat badan, dan kekuatan otot, serta perkembangan sistem saraf dan panca indera. Pertumbuhan ini meliputi baru lahir, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Yang kedua ada aspek intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan individu dalam berpikir, memahami, dan memecahkan suatu masalah. Perkembangan intelijensi dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genetik dan lingkungan, termasuk stimulasi dari keluarga dan pendidikan. Intelijensi tidak hanya mencakup kecerdasan akademik, tetapi juga kecerdasan emosional dan sosial, yang membantu individu beradaptasi dengan lingkungannya. IQ paling tinggi yaitu 140 ke atas yang disebut dengan jenius, dan IQ terendah yaitu 49 ke bawah yang disebut dengan terbelakang imbecil. Selanjutnya ada aspek emosi. Soeharto dan Hartono 2008 menyebutkan emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Contohnya, emosi senang perilaku fisiknya tertawa, dan emosi sedih perilaku fisiknya menangis. Emosi dapat dikelompokkan pada 2 kelompok. Yang pertama emosi sensoris dan yang kedua emosi psikis. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan dari rangsangan luar terhadap tubuh, misalnya rasa dingin yang ditimbulkan oleh cuaca. Yang kedua ada emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan.
Selanjutnya ada aspek sosial. Yusuf 2019 mengatakan bahwa aspek sosial dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi sesuatu kesatuan yang menjadi saling berkomisi dan bekerja sama. Hal penting dalam perkembangan sosial anak adalah memperkenalkan anak pada lingkungan sosial yang akan dibawa pengaruh positif terhadap perkembangannya, karena akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan akhlak anak. Dalam hal ini, orang tua sangat berperan penting untuk mengawal perkembangan sosial anak. Selanjutnya ada aspek bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika bayi lahir, bayi belum mampu mengucapkan kata-kata. Tetapi bayi memiliki bahasa universal yaitu menangis. Dengan menangis, bayi dapat menyampaikan pesan kepada orang tuanya seperti ketika ia lapar, gelisah, takut, marah, dan lain sebagainya. Menangis merupakan alat komunikasi untuk bayi. Dengan bertambahnya usia, perkembangan bahasa bayi akan semakin meningkat dari mulai yang bahasa yang kurang dimengerti, tidak jelas, sampai bahasa yang menjadi jelas dan dapat dimengerti. Anak memiliki beberapa kata dari apa yang ia dengar. Jadi, ketika orang tua mengatakan hal-hal baik, maka itulah yang akan mereka ingat dan yang mereka ucapkan. Tapi sebaliknya, ketika orang tua mengatakan hal-hal yang kurang baik seperti hinaan, cacian, atau makian, maka itulah yang akan mereka ingat dan yang mereka ucapkan. Selanjutnya yaitu aspek bakat. Bakat adalah kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki seseorang sejak lahir. Namun, agar bakat dapat berkembang dengan baik, diperlukan latihan dan stimulasi yang tepat. Bakat dapat berupa bakat akademik, bakat seni, bakat olahraga, dan bakat kepemimpinan. Selanjutnya, aspek sikap, nilai, moral. Moral adalah seperangkat nilai dan norma yang membimbing seseorang dalam membedakan benar dan salah, baik dan buruk dalam kehidupan. Peran orang tua sangat penting dalam membimbing perkembangan moral anak. Lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter atau sikap anak. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi contoh yang baik atau uswah hasanah agar anak dapat memahami nilai-nilai moral melalui teladan tokoh yang nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Perkembangan individu adalah proses perubahan yang berlangsung sejak lahir. Proses ini dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor genetika atau herediter dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor genetika. Faktor genetika berkaitan dengan karakteristik yang diwariskan dari orang tua kepada anak melalui gen, mencakup ciri fisik seperti tinggi dan warna kulit, bentuk wajah, dan struktur tubuh. Sedangkan psikis diturunkan berupa sifat dan kepribadian. Yang kedua, faktor lingkungan. Walaupun faktor genetika memberikan dasar perkembangan individu, faktor genetika ini bukan satu-satunya penentu. Lingkungan juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan seseorang. Lingkungan memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi yang dibawa sejak lahir. Faktor lingkungan terdiri dari beberapa aspek, antara lain yang pertama ada lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak. Pola asuh orang tua sangat menentukan perkembangan emosi, sosial, dan moral anak. Anak yang dibesarkan dalam keluarga penuh kasih sayang cenderung memiliki perkembangan psikologis yang sehat. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah memberikan pengaruh terhadap perkembangan intelektual, sosial, dan kepribadian anak. Sehingga guru dan teman sebaya memiliki peran dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan sekitar anak seperti tetangga, teman bermain, dan media sosial juga berkontribusi dalam kepribadian anak. Anak yang tumbuh di lingkungan dengan norma dan nilai positif akan lebih mudah mengembangkan sikap dan moral yang baik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan merupakan proses yang tidak akan pernah berhenti atau never ending. Perkembangan akan terus berlanjut dari mulai lahir hingga masa tua. Setiap bertambahnya usia, perkembangan akan terus berlanjut, baik itu dari fisiknya ataupun psikisnya. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Konsep ini menunjukkan bahwa
Jika satu aspek berkembang, maka akan mempengaruhi aspek yang lainnya. Contohnya dalam aspek fisik yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan perkembangan motorik, di mana ketika perkembangan motorik kasar seperti berjalan akan mempengaruhi interaksi sosial anak. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola dan arah tertentu, di mana setiap proses perkembangan individu berlangsung secara teratur dan sistematis. Berarti bahwa setiap hasil dari proses perkembangan memiliki hubungan dengan tahapan sebelumnya. Yang keempat yaitu perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Contohnya seperti imajinasi dominan pada masa usia dini, sedangkan pertumbuhan fisik dominan pada usia remaja. Kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Misalnya, pada usia dini memiliki ciri khas yang unik, aktif, berjiwa petualang, rasa ingin tahu yang tinggi, dan itu beda dengan rasa ciri khas pada usia remaja. 6. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan dari mulai fase prenatal, fase bayi, fase kanak-kanak, fase remaja, dan juga fase dewasa. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.